melayani rakyat, tapi juga meletakkan fondasi yang diperlukan bagi bangsa untuk memenangkan persaingan global tadi. Tanpa reformasi birokrasi, kita akan semakin akan tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain dalam meraih kemajuan. Untuk itu, kita harus berani menata kembali pada pemerintah yang saat ini masih terfragmentasi agar lebih efisien, agar lebih efektif, terkonsolidasi dan tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Saya mencatat dari data Kementerian PAN-RB, selain kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, dalam lembaga pemerintah pusat pada tahun 2016 masih terdapat 115 lembaga non-struktural LNS, 85 lembaga non-struktural dibentuk berdasarkan undang-undang, 6 LNS dibentuk berdasarkan PP, serta 24 LNS dibentuk berdasarkan Kepres atau Perpres. 115 adalah angka yang menurut saya sangat besar. Oleh sebab itu perlu ditata lagi. Sebelumnya pada tahun 2014 dari 127 yang waktu itu dibubarkan 10 lembaga non-struktural dan 2015 dibubarkan lagi 2 LNS. Selanjutnya tahun ini saya minta penataan difokuskan pada LNS yang dibentuk dengan PP atau Perpres atau Kepres yang masih berada di ranah pemerintah. Jika LNS yang sudah jelas tempat tinggi dengan kementerian, saya minta dibubarkan dan tugas fungsinya diintegrasikan kembali ke kementerian yang sesuai. Jika ada LNS yang masih perlu dipertahankan, saya minta dilihat lagi kemungkinan untuk digabung, kemungkinan untuk diperjelas fungsi-fungsinya atau dibatasi dengan tenggat waktu tertentu. Ini adalah demi aktivitas dan efisiensi kita. Kemudian lembaga pemerintah juga harus selalu adaptif dengan dinamika dan tantangan-tantangan baru, harus adaptif. Dari informasi yang saya dapatkan pada 2013, Indonesia adalah negara terbesar kedua sebagai sasaran serangan cyber dunia. Tahun 2014 ke 2015 kejahatan siber di Indonesia drastis besar 389%, yang mayoritas serangan pada sektor bisnis e-commerce. Munculnya ancaman kejahatan siber menjadi tantangan baru dari sisi kesiapan lembaga pemerintah, apalagi ke depan kita ingin memperkuat ekonomi digital kita. Dan untuk menangani masalah keamanan cyber tidak perlu membentuk lembaga baru mulai dari nol, tapi kita bisa manfaatkan, bisa kembangkan, bisa konsolidasikan dan unit-unit kementerian atau lembaga yang memiliki fungsi keamanan cyber. Selain penataan lembaga, kita juga harus memperbaiki manajemen aparatur sipil negara kita agar kompetisi antar negara ini bisa memberikan pelayanan yang profesional, yang responsif, yang cepat dan yang gesit. Reformasi manajemen aparatur sipil negara harus betul-betul dilakukan secara tuntas dari hulu sampai hilir. Dan saya minta Menteri PAN-RB melakukan langkah-langkah konkret untuk merubah orientasi kerja birokrasi agar tidak mata-mata hanya berorientasi pada prosedur, tapi berorientasi pada hasil. Demikian pengantar yang bisa